di hari raya Idul Fitri ini, mari kita ingat kembali orang tua kita. Kita bayangkan wajah mereka, apakah mereka yang masih hidup ataupun sudah tiada, para jamaah sekalian. Saya ingat satu riwayat di dalam kitab Irsyadul Ibad, disebutkan bahwa satu saat Nabi Musa alaihissalam, beliau bermunajat di Bukit Tursina. Tiba-tiba ada suara tanpa lupa mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya yang akan menjadi temanmu nanti adalah seorang pemuda di kampung anu, alamatnya anu, dialah yang akan menjadi temanmu nanti di dalam surga. Maka ketika kembali dari munajatnya Nabi Musa pun mencari pemuda tersebut, dan akhirnya ditemukan di sebuah tempat, di sebuah alamat, di sebuah kampung. Kemudian Nabi Musa berjumpa, kemudian Nabi mengatakan, Nabi Musa, assalamualaikum, kepada pemuda tadi. Pemuda tadi menjawab, waalaikumsalam. Tapi pemuda tadi tidak bertanya, beliau malah masuk ke dalam rumah. Kemudian dari dalam rumah beliau keluar, dan anehnya keluar membawa babi jantan. Kemudian di depan Nabi Musa babi jantan tadi dimandikan, disabuni, disampoi, dikasih wangi-wangian, dikasih handuk, dikasih parfum. Kemudian dimasukkan ke dalam rumah. Keluar lagi bawa babi betina, sama diperlakukan begitu, dimuliakan seperti babi yang pertama, babi jantan tadi. Setelah wangi selesai, dimasukkan ke dalam sehingga membuat Nabi Musa tercengang. Nabi Musa langsung bertanya, wahai pemuda, apakah engkau seorang muslim atau bukan? Aku muslim, wahai Musa. Tapi kenapa kau malah memelihara dua babi yang begitu besar, jantan dan betina? Muslim itu dilarang. Ketahuilah wahai Nabi Musa, babi jantan dan babi betina yang aku mandikan tadi, yang aku sangat muliakan tadi, tidak lain dan tidak bukan itu adalah kedua orang tuaku, ayahku dan ibuku yang kena laknat dari Allah karena satu dosa, kemudian berubah wujudnya menjadi dua ekor babi. Maka aku selaku anak, sekalipun kedua orang tuaku sudah dilaknat bahkan berubah menjadi babi sekalipun, aku tetap berkewajiban untuk mengurusi, memuliakan kedua orang tua. Akhirnya Nabi Musa tersadar orang ini memang layak menjadi temannya nanti di surga. Bahkan Nabi Musa dapat kabar bahwa orang tuanya dosanya sudah diampuni karena memiliki anak yang soleh, bahkan sudah berubah bentuknya menjadi manusia seperti biasa karena berbaktinya sang anak kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah azza jalaluhu fala tuhitu bihil abham wa sama kamaluhu fala tudrikuhul awham wa syahidat af'aluhu annahu al-wahidul hakimul allam الذي أحل لنا في هذا يوم الطعام وحرم علينا فيه الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا رسول الله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأكمل الأفخام
وخير خلق الله على الإطلاق بالاسم والجسم والمقام وعلى آله وصحبه البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الزهام صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله بامتثال جميع أوامره واجتناب جميع نواهيه واعلموا أن سعادة الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شقوتهما في معصية الله ومخالفته فاتقوا الله أينما كنتم فقد فاز المتقون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر الhadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri Masjid Raya Jatimula rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Terbenamnya matahari di ufuk barat di hari terakhir di bulan Ramadan diiringi dengan gemuruhnya suara takbir dan suara beduk bertalu-talu sehingga membuat orang-orang yang tidak pernah bersujud kepada Allah seolah-olah mereka tidak memiliki tempat untuk tinggal, sehingga mereka pun ikut larut mengagungkan Allah, sehingga mereka pun ikut bertasbih, bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saking indahnya bulan suci Ramadan, saking nikmatnya melewati waktu-waktu di bulan Ramadan 30 hari. Serasa baru kemarin kita mengawali Ramadan, sudah selesai hari ini kita memasuki hari raya Idul Fitri. 30 hari kita digembleng di kawah candra di muka Ramadan. 30 hari kita dididik sebulan penuh mengikuti penataran akbar, yang mana untuk menjadi peserta penataran akbar Ramadan ini syaratnya cuma satu, yaitu memiliki iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang menjadi penatarnya satu, yang menjadi peniliknya, pengawasnya juga satu, yang memberikan upahnya juga satu. As-saumu li wa ana azibihi. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Dia yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun materi penataran akbarnya adalah pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu, bentuknya menahan diri dari makan dan minum, berhubungan suami istri di siang hari, menjaga dari yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Barang siapa dia ikut penataran akbar Ramadan ini sebulan penuh dari awal hingga akhir, mengikuti tata cara aturan main yang sudah ditentukan, maka ketika selesai penataran akbar Ramadan ini, maka dia mendapatkan piagam, sertifikat atau ijazah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Merekalah yang layak mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki syarat mengikuti penataran akbar Ramadan, dia tidak memiliki iman, maka dia tidak bisa mengikuti penataran akbar ini. Sehari pun dia tidak akan mampu melaksanakan puasa.
Atau barangkali mungkin dia memiliki iman, dia ikut melaksanakan puasa, tapi baru 1 hari 2 hari sudah kagak sanggup, sudah berhenti puasanya. Atau mungkin baru setengah bulan berhenti. Atau mungkin sampai selesai 30 hari, tapi puasanya hanya sekedar puasa. Dia tidak menjaga maksiat, dia tidak menjaga perbuatan yang akan menghancurkan pahala puasa. Maka mereka bukan mendapatkan piagam takwa dari Allah, tapi dikhawatirkan justru akan mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Anas bin Malik mengatakan, innalil mu'minina khamsata ayat, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu memiliki 5 hari raya di luar hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Mana 5 hari raya yang menurut Imam Anas bin Malik? Yang pertama adalah ketika kita melewati 1 hari, kemudian pada hari tersebut kita tidak melakukan 1 dosa pun, tidak melaksanakan 1 kesalahan pun, maka hari tersebut pada hakikatnya adalah hari raya bagi seorang mukmin. Yang kedua, kata Imam Anas bin Malik, hari raya adalah ketika seorang sampai kepada ajalnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar ruh dari raganya dalam keadaan membawa iman Islam, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Maka husnul khotimah adalah hari raya yang sesungguhnya bagi orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, hari raya orang yang beriman adalah ketika melalui atau melewati fase-fase setelah meninggal. Di alam barzah diselamatkan oleh Allah daripada siksa kubur karena mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Kemudian di mahsyar dibangkitkan di yaumil qiyamah, dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Kemudian ketika ditimbang amalnya lebih banyak amal baiknya, ketika diberikan buku catatan amal, dia diberikan dari tangan sebelah kanan, bukan dari kiri, apalagi dari belakang. Ketika melewati sirat, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hakikatnya hari raya bagi seorang mukmin. Kemudian hari raya yang selanjutnya para jamaah sekalian adalah hari raya yang keempat, adalah ketika manusia terbagi 2, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Sekelompok manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, namun sekelompok lagi dimasukkan ke dalam neraka. Maka ketika orang mukmin oleh Allah dengan kemurahannya dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya itulah hari raya bagi orang mukmin yang sesungguhnya. Yang kelima, yang terakhir, hari raya bagi orang mukmin adalah ketika sudah masuk ke dalam surga, diizinkan mendapatkan tambahan nikmat, bahkan bonus yang paling utama, bisa berjumpa, bertatap muka, bisa melihat zat yang paling indah, yang paling elok, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Wujuh yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah penduduk surga berseri-seri, bahkan mereka bisa melihat sang punya surga. Ketika kita masuk istana, kita akan merasa takjub dengan indahnya bangunan istana. Tapi ketika kita sudah berjumpa dengan sang punya istana, maka keindahan istana sudah hilang, sudah kita lupakan. Saking takjubnya kita berhadapan dengan orang yang memiliki istana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, pernah terjadi ketika baginda Rasulullah mau naik khutbah, hadirin wal hadirat sekalian, tiba-tiba Nabi mengatakan amin, amin, amin. Nabi mengucapkan amin 3 kali, sehingga setelah selesai sholat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma tasna'u hadza? Ada apa engkau melakukan hal seperti itu? Enggak biasanya mau naik khutbah mengucapkan amin 3 kali. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau menjawab, ketika aku mau naik mimbar, tiba-tiba datang malaikat Jibril berdoa, maka doanya itu 3 kali aku aminkan. Yang pertama,
Jibril mengatakan argamallahu anpa abdin adraka Ramadan wa tamma Ramadan falam yughfar lahu, bahwa sungguh rugi dan celaka seseorang yang berjumpa dan melewati bulan Ramadan, bahkan sampai selesai bulan Ramadan dia tidak meraih, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dia akan masuk ke neraka. Maka Nabi mengucapkan amin. Diamini oleh Nabi, orang yang berjumpa dengan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah, dimasukkan ke neraka, diamini oleh Nabi. Para jamaah sekalian, jangan sampai ini terjadi. Para jamaah sekalian, siapa mereka? Tentunya mereka yang tidak memuliakan bulan Ramadan, mereka yang tidak memenuhi hak-hak Ramadan. Yang lain berpuasa, dia tidak berpuasa. Yang lain qiyam Ramadan, dia tidak melakukannya, bahkan banyak berbuat maksiat. Maka inilah orang yang dimasukkan ke dalam neraka, yang diamini oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Jibril mengatakan, kata Rasulullah SAW, ragima anfu abdin zukirtu atau zukirta indahu falam yusalli alaika ya Rasulullah fakultu amin. Yang kedua, kata malaikat Jibril, celakalah seseorang, merugilah seseorang yang apabila namamu wahai Rasulullah disebut di depan dia, tapi dia tidak membaca salawat kepada engkau, maka dia akan masuk neraka. Maka Nabi mengatakan amin. Yang ketiga, Jibril mengatakan ragima anfu abdin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudhilhul jannah dakhalan nar fakultu amin. Yang ketiga, Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh rugi dan celaka seseorang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya masih hidup, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga tidak membuat dia masuk ke dalam surga dengan berbakti tadi, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Nabi mengatakan amin. Diamini oleh Nabi, orang yang punya orang tua masih hidup, keduanya atau salah satunya, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dimasukkan ke neraka. Dan Nabi mengamini doa malaikat Jibril tadi. Para jamaah sekalian, apa artinya para jamaah sekalian? Di hari raya Idul Fitri ini, mari kita ingat kembali orang tua kita. Kita bayangkan wajah mereka, apakah mereka yang masih hidup ataupun sudah tiada. Para jamaah sekalian, saya ingat satu riwayat di dalam kitab Irsyadul Ibad, disebutkan bahwa satu saat Nabi Musa alaihissalam, beliau bermunajat di Bukit Tursina. Kemudian dalam munajatnya, akal beliau terbang ke arasy. Di aras beliau melihat keindahan-keindahan surga. Kemudian terbesit di dalam hatinya, dalam pikirannya beliau berkata, inilah tempat yang sangat indah. Siapakah nanti yang akan menemaniku menempati tempat yang indah ini? Itu yang dikatakan dalam hati Nabi Musa. Tiba-tiba ada suara tanpa lupa mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya yang akan menjadi temanmu nanti adalah seorang pemuda di kampung anu, alamatnya anu, dialah yang akan menjadi temanmu nanti di dalam surga. Maka ketika kembali dari munajatnya Nabi Musa pun mencari pemuda tersebut, dan akhirnya ditemukan di sebuah tempat, di sebuah alamat, di sebuah kampung. Kemudian Nabi Musa berjumpa. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi Musa, assalamualaikum, kepada pemuda tadi. Pemuda tadi menjawab, waalaikumsalam. Tapi pemuda tadi tidak bertanya, beliau malah masuk ke dalam rumah. Kemudian dari dalam rumah beliau keluar, dan anehnya keluar membawa babi jantan. Kemudian di depan Nabi Musa, babi jantan tadi dimandikan, disabuni, disampoi, dikasih wangi-wangian, dikasih handuk, dikasih parfum. Kemudian dimasukkan ke dalam rumah. Keluar lagi bawa babi betina, sama diperlakukan begitu, dimuliakan seperti babi yang pertama, babi jantan tadi. Setelah wangi selesai, dimasukkan ke dalam sehingga membuat Nabi Musa tercengang. Dan ketika selesai, baru pemuda tadi menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa langsung bertanya, wahai pemuda, apakah engkau seorang muslim atau bukan? Aku muslim, wahai Musa. Tapi kenapa kau malah memelihara dua babi yang begitu besar, jantan dan betina? Muslim itu dilarang.
Apa kata pemuda tadi? Wahai Nabi Musa, Rasulullah, apakah engkau belum dikasih tahu oleh Allah tentang hikmah dan rahasia yang terjadi? Ada apa wahai pemuda? Ketahuilah wahai Nabi Musa, babi jantan dan babi betina yang aku mandikan tadi, yang aku sangat muliakan tadi, tidak lain dan tidak bukan itu adalah kedua orang tuaku, ayahku dan ibuku yang kena laknat dari Allah karena satu dosa, kemudian berubah wujudnya menjadi 2 ekor babi. Maka aku selaku anak, sekalipun kedua orang tuaku sudah dilaknat bahkan berubah menjadi babi sekalipun, aku tetap berkewajiban untuk mengurusi, memuliakan kedua orang tua. Akhirnya Nabi Musa tersadar orang ini memang layak menjadi temannya nanti di surga. Bahkan Nabi Musa dapat kabar bahwa orang tuanya dosanya sudah diampuni karena memiliki anak yang soleh, bahkan sudah berubah bentuknya menjadi manusia seperti biasa karena berbaktinya sang anak kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sekalian, apakah kita berbakti kepada orang tua harus menunggu orang tua kita berubah menjadi babi? Ketika belum menjadi babi pun masih seperti manusia pun kadang kita masih teledor. Kadang kita masih mengabaikan orang tua kita. Kadang orang tua kita sakit tidak hadir kita untuk mengantarnya berobat. Bahkan ketika orang tua kita membutuhkan sesuatu, karena kita sibuk dengan tanggungan keluarga, kita melupakan orang tua kita. Kadang kita mampu untuk mudik, untuk mendatangi orang tua kita, atau untuk berziarah ke pusaranya. Banyak terkadang di antara kita yang mengabaikan hal tersebut. Banyak di antara kita yang mau memaksakan diri untuk supaya punya rumah sampai ngredit 15-20 tahun. Memaksakan diri untuk punya kendaraan motor atau mobil baru sampai ngredit bertahun-tahun. Memaksakan diri agar anak masuk sekolah favorit dan bonafit. Memaksakan diri untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Tapi jarang di antara kita yang memaksakan diri untuk bisa sampai ke telapak kaki orang tua kita, ibu dan ayah kita, untuk sejenak bersimpuh di kakinya, meminta maaf, meminta doanya agar kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang tidak mampu memaksakan diri untuk sekedar datang ziarah ke pusara makam kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Di mana letak keberkahan yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita tidak sungguh-sungguh perhatian kepada orang tua kita. Mungkin kita punya rumah megah, mungkin kita punya mobil mewah, mungkin kita punya uang berlimpah, tapi apalah artinya ketika orang tua kecewa menunggu kedatangan kita untuk kembali di hari raya, namun kita tidak mendatanginya padahal kita mampu melaksanakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah SAW tadi jangan sampai terjadi di diri kita. Kita bertemu dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan semua amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi pemenang Ramadan, bukan pecundang Ramadan. Sekaligus kita berharap Allah memberikan kita panjang umur, mempertemukan kembali kita dalam Ramadan yang akan datang, tentunya untuk memperbaiki kekurangan ibadah Ramadan tahun ini, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan kita tetap bermunajat, berwasilah, bersolawat kepada Rasulullah agar kita menjadi umatnya yang mendapatkan jaminan syafaatnya. Sekaligus kita berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita sehingga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Allah meridhoi kita karena orang tua kita ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتماع والتوادد والاتحاد ونهانا عن التباغض والتباعد والابتعاد. أشهد أن لا إله إلا الله الهادي إلى سبيل الرشاد وأشهد أن محمدا رسول الله سيد العباد. اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد أرسله الله تعالى كافة عامة لجميع البلاد وعلى آله وأصحابه الذين اعتمدوا بشريعته حق الانتماء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات في هذا المقام الشريف أوصيكم ونفسي بتقوى الله بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته وهي سالسا بالمؤمنين من عباده. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا مولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين khususan ikhwatana al-mustad'afina fi baladi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ahzur man hazaladdin, Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal zionis wal yahudi wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, terimalah amal ibadah Ramadan kami ya Allah. Rasa gembira bercampur was-was kecamuk di dalam hati kami ya Allah. Gembira karena sudah mampu melaksanakan ibadah Ramadan walaupun banyak kekurangannya ya Allah. Tapi was-was karena khawatir belum dapat jawaban. Sampaikah ke bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Hadirkan wajah mereka, bayangkan. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sudah tiada terbaring di alam barzah, lapangkan kuburnya ya. Lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah. Berikan kenikmatan kubur, jauhkan daripada siksa kubur. Jadikan kuburnya taman-taman surga. Jangan kau jadikan kuburnya kedukan daripada neraka ya Allah. Mampukan kami anaknya untuk senantiasa bersedekah, mendoakan, membaca Al-Quran, beramal jariah atas nama mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Berikan kesehatan kepada mereka ya Allah. Kalau selama ini sedang sakit-sakitan ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kesembuhan, berikan ketabahan, kesabaran kepada kedua orang tua kami ya Allah.
Ampuni kami anaknya yang sering berbuat durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Mereka sering membutuhkan kehadiran kami, tapi kami tidak hadir di sisinya ya Allah. Jangankan kami memenuhi semua kebutuhan hidupnya ya Allah, kadang kami mendatangi rumahnya pun tidak. Kadang kami mudik pun tidak, padahal kami ada biaya, padahal kami mampu untuk bisa berjumpa dengan orang tua kami ya Allah. Tapi seolah-olah kami mengabaikan kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Allah, jangan kau tuliskan kami sebagai anak durhaka ya Allah. Berikan bimbingan hidayah dan taufik-Mu kepada kami ya Allah, agar kami bisa berbakti kepada kedua orang tua kami, agar kami bisa membuat kedua orang tua kami bibirnya tersenyum di masa tuanya ya Allah, agar kami bisa mendampingi kedua orang tua kami ketika Engkau memanggil kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ketika Engkau panggil kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah, sebelum Engkau utus Israil untuk mencabut nyawa dari tubuh kami ya Allah, sebelum hembusan napas terakhir, mampukan lidah kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.